Prophet Muhammad never said he was Sunni. He gave us the Sunnah. He never said he was Shiite, but through his daughter Fatima, he had Hussein and Hassan. Huh? Come on. He never said he was Hanafi, Sufi. That's your stuff. Be what he was. He was a Muslim. He submitted his will to do the will of God. 100 بار تکرار میکنیم، باز یکی از اون طرف صداش بلند میشه راجع به مسئله شیعه و سنی و اختلافات و چکاپا و چرا این کارو میکنن؟ چرا به سود دشمن کار میکنن؟ نمیدونن که انگلیس‌ها هنرشون ایجاد اختلاف است و یکی از گسله‌ها و شکاف‌هایی که همیشه انگلیس‌ها استفاده کردن شکاف بین شیعه و سنی بود. نکنند. برادران با هم زندگی کنید. اختلاف نظر بله هست، در اعتقادات هم اختلاف نظر هست، در عقاید ما اشتراک نظر هم هست. این همه مشترکات داریم. اینا رو به کلی ندیده بگیریم بریم سراغ اختلافات. نگذارید. Nah, sudah kita lihat video yang kami tayangkan tadi dan kita sudah dengar bersama-sama. Nah, memang benar, yaitu Nabi pernah bersabda, yaitu ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, yang mana dalam hadisnya itu lebih kurang Rasulullah bersabda, umatku akan pecah menjadi 73 golongan. 72 golongan akan masuk pada neraka dan tinggal satu golongan lagi. Lalu sahabat bertanya, yang mana yang satu itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, yaitu ahli sunnah wal jamaah. Itu lebih kurang. Sekarang ini semuanya mengatakan dirinya ahli sunnah wal jamaah. Tapi nyatanya pada saat ini, gara-gara hadis ini, semua mengatakan dirinya ahli sunnah wal jamaah. Baik kelompok si A menyatakan dirinya ahli sunnah wal jamaah, kelompok si B juga menyatakan dirinya ahli sunnah wal jamaah. Tapi apakah sudah benar ahli sunnah wal jamaah atau tidak? Itu tanya pada diri kita. Karena sekarang ini mengatakan dirinya ahli sunnah wal jamaah, tapi masih menghina, masih mencaci, masih memaki. Perlu kita ketahui semuanya. Perpecah belahan pada saat ini, di akhir zaman ini, sebenarnya bukan perpecah belahan karena khilafiyah, tapi perpecah belahan karena nafsu dunia. Maka jangan heran, pada saat ini banyak ustadz, banyak kiai, banyak abu-abu yang menjatuhkan, yang menyalahkan, yang tidak sependapat dengan dia. Nah, apakah itu ahli sunnah wal jamaah atau tidak? Masih menghina, masih mencaci, masih memaki yang tidak sependapat dengan dia. Ketahuilah wahai saudaraku, ahli sunnah wal jamaah ajaran Nabi itu tidak seperti itu. Tidak, yaitu menghina, tidak mencaci, dan tidak memaki. Ini ahli sunnah wal jamaah. Karena itu yang diajarkan oleh Nabi. Nabi mengajarkan yaitu kita ini saling bersaudara. Kita ini saling merangkul satu sama lain. Karena dulunya pada zaman jahiliyah itu, sebelum datang Islam, saling bermusuhan. Saling itu caci mencaci, saling hina menghina. Nah, setelah datang Nabi Muhammad SAW, akhirnya kaum jahiliyah yang dulunya itu saling pecah belah, yang dulunya itu saling bermusuhan, terpecah belah, dengan datangnya Rasulullah SAW akhirnya berkumpul menjadi saudara semua. Tapi di akhir zaman ini kita lihat saudaraku, banyak yaitu kelompok-kelompok. Ada kelompok A, ada kelompok B, ada kelompok C. Semuanya itu mengatakan dirinya ahli sunnah wal jamaah. Semuanya mengatakan kami ahli sunnah wal jamaah. Tapi masalah pada saat ini adalah mengatakan dirinya ahli sunnah wal jamaah, tapi tidak mau saling itu bersilaturahmi, saling merangkul. Tapi nyata kita lihat pada saat ini mengatakan dirinya ahli sunnah wal jamaah yang tidak sependapat dengan dia, yang tidak sama dengan dia langsung menghina, mencaci, mengatakan dirinya, menyatakan mereka itu salah.
Nah, ini kenyataan pada saat ini. Ketahuilah saudaraku, ajaran Nabi tidak seperti itu. Ajaran Nabi tidak saling menghina. Ajaran Nabi tidak itu saling menjatuhkan. Karena pecah belahan yaitu umat sekarang ini bukan karena lillah. Kalau berbeda yaitu tentang masalah ibadah, itu yang wajar. Kalau perbedaannya itu masalah fikihnya mungkin berbeda, tasawufnya mungkin berbeda, itu yang wajar. Seperti kita lihat yaitu seperti Imam Ahmad dan Imam Syafi'i, yang mana Imam Syafi'i berbeda pendapat dengan Imam Ahmad. Tapi mereka tidak saling menjatuhkan, mereka saling yaitu bersilaturahmi. Bagaimana ceritanya tatkala Imam Syafi'i sakit, Imam Ahmad datang menjenguk kepada Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i senang dijenguk oleh Imam Ahmad, akhirnya sakit Imam Syafi'i sembuh. Walaupun mereka ini berbeda pandangan tentang itu masalah ibadah. Seperti Imam Syafi'i, contohnya seperti Imam Syafi'i memakai kunut, sedangkan yaitu Imam Ahmad tidak memakai kunut. Tapi mereka saling bersaudara. Tapi mereka saling yaitu tapi mereka tidak saling menghina. Imam Syafi'i tidak pernah yaitu menghina Imam Maliki. Imam Maliki tidak pernah yaitu menghina Imam Syafi'i. Mereka sama-sama, sekalipun mereka itu berbeda pendapat. Tapi kita sekarang ini jauh daripada akhlak Imam Syafi'i. Jauh daripada ini, sekalipun yaitu yang pembesar-pembesar sekarang ini seperti Ustadz, Kiai yang seperti saya akan katakan tadi, abu-abu, abi-abi, tidak ada seperti itu. Kenapa? Karena tujuan perpecah belahan pada saat ini adalah tujuannya adalah dunia. Nah, kalau dunia dan materi tujuan dari perpecah belahan kita sesama umat Islam, maka ingat, kita semua akan diminta oleh Allah akan pertanggungjawaban nanti di akhirat. Siap-siap, wahai saudaraku. Mungkin cukup sekian video kali ini. Apabila ada manfaatnya, mohonlah diambil, dan apabila banyak salahnya, mohonlah diberi maaf. Sekian dan terima kasih.